Pernah nggak sih kalian ngeliat ada satu perusahaan yang awalnya ukurannya biasa-biasa aja, skala kecil, tapi tiba-tiba secara harfiah cuma dalam semalam bermutasi jadi raksasa telekomunikasi? Nah, hari ini kita bakal ngebedah fenomena yang luar biasa banget. Kita akan lihat langsung transformasi finansial paling dramatis di kuartal pertama tahun 2026 dari PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Atau biar gampang kita panggil aja pakai kode sahamnya yang udah terkenal di pasar. Inet, kalau kalian pernah penasaran gimana rasanya ngelihat sebuah bisnis tiba-tiba memperbesar skala operasinya secara eksponensial dan super agresif, kalian ada di ulasan yang tepat banget. Mari kita selami datanya bareng-bareng, karena di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas realitas sebenarnya di balik angka-angka fantastis yang belakangan ini bikin heboh pasar modal. Oke, biar kalian langsung ngeh kenapa ini penting banget, coba perhatikan angka yang satu ini. Lonjakan laba bersih 900% dari tahun ke tahun. 900%! Bayangin aja. Ini jelas bukan sekedar fluktuasi laba kuartalan yang biasa-biasa aja. Secara logika bisnis, di industri manapun, pertumbuhan organik tuh nyaris mustahil bisa menyentuh persentase sebesar ini dalam waktu yang super singkat. Angka 900% ini sebenarnya adalah sinyal paling terang benderang dari sebuah lompatan struktural yang masif banget. Inet benar-benar berubah wujud dari sekedar pemain ceruk kecil jadi penantang baru dengan kapitalisasi besar di sektor telekomunikasi dan layanan data. Dan ini jadi semacam pintu masuk buat kita untuk menginvestigasi lebih dalam. Sebenarnya strategi seagresif apa sih yang lagi mereka mainin di belakang layar? Nah, untuk tahu apakah pencapaian fantastis ini murni keajaiban fundamental yang beneran solid, atau jangan-jangan cuma ilusi konsolidasi akuntansi aja, kita bakal lewatin 4 tahapan analisis ya. Pertama, kita bahas transformasi laba. Kedua, kesenjangan arus kas operasi. Ketiga, gimana mereka menggerakkan ekosistem digital. Dan terakhir, tentu aja, kita evaluasi valuasi tingginya. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Transformasi laba 900%. Kita lihat gimana manuver korporasi belakangan ini ngebentuk struktur perusahaan yang baru. Dari perbandingan ini, kelihatan banget satu hal yang jelas. Inet nggak mau nunggu buat tumbuh pelan-pelan. Kita semua tahu, ngebangun infrastruktur telekomunikasi dari nol itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya, ya kan? Jadi, mereka ngambil jalan pintas yang cukup ekstrim. Mereka secara harfiah membeli jalan menuju puncak industri lewat jalur akuisisi besar-besaran. Kalau dulu, Inet itu ibaratnya perusahaan berskala kecil dengan modal pertumbuhan organik yang konvensional, Inet versi baru yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah konglomerasi layanan telekomunikasi dan alih daya yang ukurannya dipompa secara instan karena mereka membeli entitas-entitas bisnis yang udah jalan dan udah mapan. Coba deh kita cermati seberapa cepat sebenarnya lompatan finansial mereka. Laba bersih yang awalnya cuma di angka yang sangat sederhana, sekitar 1,53 miliar rupiah, langsung terbang ke 14,78 miliar rupiah. Yang lebih gila lagi, pendapatan bersih mereka meroket tajam dari 12,10 miliar rupiah, tembus ke 383,60 miliar rupiah cuma dalam waktu 1 tahun. Nah, buat kalian yang suka nganalisis fundamental, ada satu catatan penting di sini. Mereka berhasil nyetak angka segede ini murni dari operasi bisnis yang udah dikonsolidasikan loh, bukan dari hasil jual aset publik atau keuntungan satu kali one-off yang cuma numpang lewat. Ini benar-benar pendapatan berulang alias recurring revenue yang sekarang sepenuhnya udah masuk ke kantong grup Inet. Terus dari mana aja sih datangnya pendapatan gede tadi? Ternyata ini sumbangan langsung dari 2 anak perusahaan utama yang baru aja mereka akuisisi. Pertama, ada PT Personel Alih Daya Tbk atau yang kodenya PADA. Inet ngeluarin dana 106,3 miliar rupiah buat ngakuisisi ini dan hasilnya PADA langsung nyuntikin pendapatan outsourcing nyaris 333 miliar rupiah. Luar biasa kan? Kedua, mereka juga ngakuisisi PT Trans Hybrid Telecommunication senilai 160 miliar rupiah yang sukses ngedongkrak pendapatan layanan internet sampai lebih dari 50 miliar rupiah. Pertanyaannya, kenapa harus 2 sektor ini? Jawabannya simpel. Lewat akuisisi ini, Inet gak cuma sekedar beli angka pendapatan yang cakep di laporan keuangan, tapi mereka secara instan langsung dapat pangsa pasar sekaligus kapasitas sumber daya manusia yang siap mendukung ekspansi infrastruktur telekomunikasi mereka ke depan. Bener-bener sinergi yang instan. Nah, pastinya kalian yang investor jangka panjang pada mikir, tunggu dulu, duit buat belanja miliaran rupiah ini asalnya dari mana? Jawabannya ada di perombakan neraca mereka yang super agresif. Total aset mereka tuh menggelembung parah. Dari yang awalnya cuma 760 miliar rupiah, meledak jadi raksasa bernilai 5,69 triliun rupiah.
Gimana caranya? Mereka berhasil ngehimpun dana gede-gedean lewat right issue sebesar 3,19 triliun rupiah. Ditambah lagi, narik utang eksternal gabungan dari bank, obligasi, dan sukuk totalnya nyentuh 1,5 triliun rupiah. Hasil akhirnya, mereka sekarang punya tumpukan kas alias war chest bernilai sekitar 4,5 triliun rupiah. Bayangin aja, ekuitas raksasa ini ibarat mesin jet pendorong berkapasitas maksimal yang sekarang udah kepasang di neraca mereka. Tinggal nunggu tombol on buat diterbangin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kesenjangan arus kas operasi. Disinilah momen di mana laba yang kelihatan kinclong di atas kertas harus berhadapan sama realitas keras dari uang tunai aktual yang benar-benar masuk ke kasir perusahaan. Mari kita lakuin evaluasi yang lebih kritis. Ini bagian paling penting dari audit materi kita hari ini. Di atas kertas, laba bersih mereka kan belasan miliar, tepatnya 14,78 miliar rupiah. Tapi coba tebak, berapa arus kas dari operasi mereka? Cuma 1,11 miliar rupiah. Jomplang banget kan? Biar gampang bayanginnya, ini tuh mirip kayak mobil sport yang baru aja keluar dari pabrik. Dari luar, bodinya kelihatan sangar dan kenceng. Itu ibarat laba kertas yang 14,78 miliar tadi. Tapi, bensin yang benar-benar ngalir di dalam mesinnya saat ini, alias kas operasional, ternyata masih ngadet di angka 1,11 miliar rupiah. Ini jadi bukti nyata kalau mesin pencetak kas mereka itu sebenarnya belum matang secara operasional. Faktanya, kalau kita korek lebih dalam, realitas inti bisnis mereka jauh lebih menantang dari kelihatannya. Perusahaan tuh nyatot pendapatan bunga bank sebesar 7,47 miliar rupiah. Ini murni duit yang mereka dapat cuma dari naruh tumpukan kas raksasa 4,5 triliun rupiah di bank. Coba bayangin, kalau kita buang komponen bunga pasif ini dari hitung-hitungan, wow, aktivitas operasi inti mereka ternyata nggak ngasilin uang sama sekali. Malahan mereka beroperasi dengan defisit kas aktual sebesar minus 1,59 miliar rupiah. Kejelasan kayak gini esensial banget buat kita pahamin. Angka top line alias pendapatan yang mengkilap itu nyatanya menutupi fakta bahwa secara inti operasional, kas mereka sebenarnya lagi berdarah pelan-pelan. Yuk, kita hitung-hitungan sedikit soal metrik free cash flow atau arus kas bebas, biar kita tahu seberapa besar dampak ekspansi mereka. Kita mulai dari langkah pertama yaitu arus kas operasi CFO yang super kecil tadi, 1,11 miliar rupiah. Di langkah kedua, kita harus ingat kalau perusahaan lagi rajin-rajinnya bakar duit buat belanja modal atau capex infrastruktur gede-gedean. Totalnya sentuh sekitar 195 miliar rupiah di kuartal ini. Tapi tahu nggak yang menarik apa? Beban penyusutannya cuma 6,3 miliar rupiah. Artinya, aset baru miliaran rupiah yang mereka beli itu sebagian besar belum sepenuhnya beroperasi dan ngasilin duit. Nah, di langkah ketiga, pas kas masuk yang minim banget itu bertabrakan sama belanja modal yang super raksasa, hasilnya tebak apa? Posisi free cash flow mereka sangat-sangat negatif, sampai di angka minus 193,89 miliar rupiah. Jadi, ini dia kebenaran yang mungkin agak pahit, tapi sangat wajar buat calon investor sadari. Ekspansi gila-gilaan iNet saat ini tuh disokong sepenuhnya oleh duit dari luar, murni dari pendanaan eksternal kayak right issue dan utang, bukan dari uang hasil keringat operasional mereka sendiri. Mereka lagi ngebakar tumpukan uang itu buat ngebangun aset-aset yang harapannya bakal produktif di masa depan. Buat sebuah perusahaan yang lagi di fase awal pembangunan infrastruktur skala besar, siklus kayak gini emang bisa dimengerti. Tapi ya jelas, ini ningkatin profil resiko secara drastis. Karena nyawa mereka sekarang amat sangat bergantung pada seberapa efisien jajaran manajemen mencairkan dan ngejalanin dana eksternal tersebut. Lanjut ke bagian ketiga, menggerakkan ekosistem digital. Di sini kita bakal memetakan, sebenarnya buat apa sih iNet agresif banget sampai bakar modal raksasa demi infrastruktur? Biar kita bisa nangkep nilai strategis jangka panjang dari iNet, kita harus kenalan dulu sama yang namanya IP Transit. Gampangnya gini, posisikan iNet sebagai penjaga gerbang tol data. Sekarang kan lagi banyak banget tuh perusahaan yang sibuk gali-gali tanah buat nanam kabel fiber optik ke rumah-rumah, atau istilah kerennya Fiber to the Home FTTH. Tapi ini loh rahasianya, sehebat apapun kabel fiber optiknya, kalau nggak dilewatin gerbang IP Transit, kabel-kabel itu cuma sekedar untayan kabel kosong yang nggak bisa nyambung ke internet global. Nah, iNet ini secara cerdas menempatkan dirinya tepat di gerbang perbatasan tersebut. Mereka yang pegang kuncinya. Bukti nyata dari posisi strategis ini kelihatan banget dari relasi bisnis yang lagi mereka bangun. Walaupun secara kepemilikan saham iNet dan grup Wi-Fi itu dikontrol sama pihak yang beda, tapi di level operasional, anak-anak usaha mereka benar-benar terjalin dalam simbiosis yang super kuat. Saat ini, Wi-Fi lagi ngebangun jalur rel kereta fisik dan ngegelar infrastruktur kabel jaringan.
Tapi ingat, jalan tol fisik ini butuh kendaraan data buat ngelewatinnya. Nah, disinilah anak usahanya Inet, yaitu Pusat Fiber Indonesia, masuk jadi penyedia bandwidth dan IP transit utama. Jadi yang satu sibuk ngebangun jalan tol fisiknya, sementara Inet kebagian jatah nyediain denyut nadi data yang ngalir deras di dalamnya. Klop banget kan? Dan simbiosis ini bukan cuma wacana atau rencana di atas kertas ya. Ada bukti solidnya. Terdapat uang jaminan pelanggan senilai 269,23 miliar rupiah. Angka fantastis ini mewakili kontrak eksklusif jangka panjang selama 10 tahun penuh antara grup Wifi dan Inet. Ini adalah langkah fundamental yang benar-benar brilian dari manajemen karena mereka sukses mengamankan klien utama alias anchor tenant untuk 1 dekade ke depan. Dengan begini, mereka dapat visibilitas dan kepastian luar biasa soal aliran pendapatan yang bakal bikin roda ekosistem mereka tetap muter lancar di masa depan. Tapi ya, namanya juga eksekusi proyek di lapangan, pasti nggak selalu selurus jalan tol. Ada dinamikanya. Buktinya, baru-baru ini ada pembatalan perjanjian sewa jaringan fiber optik senilai 61 miliar rupiah di dalam ekosistem mereka. Uangnya sih udah dikembaliin penuh ke iNet ya. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Ini nunjukin kalau walaupun mereka punya kontrak raksasa 10 tahun, pembagian kerja di tingkat teknis lapangan itu masih sangat cair dan butuh penyesuaian terus-menerus. Manajemen nggak bisa santai, mereka harus terus siap ngeganti rute penyewaan aset seiring dengan makin luasnya jangkauan geografis jaringan mereka. Oke, kita sampai di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Evaluasi tinggi. Apakah narasi pertumbuhan yang super ambisius ini sepadan sama harga sahamnya yang lumayan premium? Kalau kita perhatikan datanya, kejutan terbesarnya justru ada di metrik valuasi saat laporan ini rilis. Dengan harga saham di kisaran Rp298, dan kalau kita asumsikan laba bersih per saham alias EPS dari kuartal pertama disetahunkan, yaitu di angka Rp2,44, Inet itu ditransaksikan dengan price to earnings ratio atau PR yang gila-gilaan, nyentuh angka 122 kali. Buat kalian yang mungkin bingung, biar saya terjemahin ke bahasa yang gampang, dengan beli sahamnya hari ini, pada dasarnya kalian setuju untuk membayar harga yang setara dengan 122 tahun keuntungan perusahaan. Dengan asumsi labanya nggak tumbuh sama sekali, ini adalah ekspektasi yang super tinggi dan menuntut banget dari para pemegang saham. Harapan pertumbuhan besar di masa depan udah dihargai maksimal banget hari ini. Coba kita bandingin sama pemain lain. Kalau kita murni pakai standar valuasi industri telekomunikasi yang rata-rata cuma main di kelipatan 15-20 kali PR, harusnya harga teoretis saham INET ini anjlok jauh ke kisaran Rp39-49 doang. Serem kan? Tapi tunggu dulu, mereka punya satu jaring pengaman yang kuat. Didukung sama kas nyata dan ekuitas masif sebesar Rp3,63 triliun, mereka punya landasan pendaratan alias nilai buku PBV yang lumayan empuk di kisaran Rp162-243 per saham. Jaring pengaman inilah yang bikin INET beda dari perusahaan rintisan biasa yang valuasinya setinggi langit tapi asetnya kosong melompong. Setidaknya, INET punya uang tunai beneran sebagai bantalannya. Jadi, tugas maha berat buat jajaran manajemen sekarang adalah mengeksekusi skenario 2 tahun ke depan ini. Biar valuasi ekstrim tadi bisa masuk akal secara fundamental, mereka benar-benar lagi dikejar target buat nyulap tumpukan kas Rp4,5 triliun itu jadi infrastruktur yang benar-benar nyala dan ngasilin cuan. Mesin ini mutlak harus bisa konsisten nyetak laba bersih sekitar Rp300-400 miliar per tahun secara berkelanjutan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Cuma dengan merealisasikan profit sebesar itulah, valuasi ekstrim 122 kali PR tadi bisa perlahan turun dan kembali ke batas wajar yang bisa diterima sama para investor institusional kelas kakap. Sebelum kita tutup ulasan hari ini, aku mau ngingatin dulu nih secara profesional. Sesi bedah data kita ini murni merupakan evaluasi objektif dan imparsial atas data laporan keuangan mereka. Ini benar-benar buat tujuan edukasi aja ya, dan sama sekali bukan rekomendasi buat beli, nahan, atau jual instrumen investasi apapun. Mengingat risikonya, keputusan finansial tetap ada di tangan kalian sepenuhnya, sesuai dengan analisis dan profil risiko masing-masing. Nah, buat ngutup obrolan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan menarik buat kalian renungin. Pas kalian ngelihat perusahaan dengan tumpukan kas triliunan yang dibalut sama valuasi setinggi langit ini, apakah kalian ngerasa ini adalah peluang masuk yang super visioner ke dalam calon raksasa infrastruktur data Indonesia? Ataukah, jangan-jangan, kalian justru ngerasa kalau ini adalah harga premium yang kemahalan, mengingat mesin pencetak uangnya sendiri sebenarnya masih berupa cetak biru yang belum terbukti secara operasional? Gimana menurut kalian? Analisis pergerakan manajemen ke depannya pasti bakal ngejawab pertanyaan besar ini. Makasih banget udah nemenin aku ngebedah data finansial yang super seru ini. Sampai ketemu di ulasan materi kita yang selanjutnya.